Silakan dipimpin berdoa belajar terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Belum belajar, maka baiknya membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Alif Rahman. Ada? Ya. Alifa Amalia Anissa Ul, kemudian Deandra, Desri Salsabila, Dinda, Dwi Riani, Eka Ayu, Erlangga, Fatwa, Faisal, Dermawan, Himatul Kuliah, Intan, Irna, M Damara, M Aryadila, Muhammad Nabil, Muhammad Nopik, Muhammad Rizal, Mulya Ridwan, Hidayat, Nadia, Nazla, Sakit, Olivia, sakit, Putri, Regina, Rivaldi, sakit, Serenida, Siti Ida, Sri Wahyu, Salwa, TB Haris, Uswatun Nisa, Fikri hadir. Baik, sudah absen ya. Baik, siswa sekalian, pertemuan kali ini sebelumnya bagaimana kabarnya? Ada yang sakit hari ini? Sehat semua ya. Baik. Baik, berarti semangat belajar ya sekarang ya. Kita doakan yang masih sakit di rumah tidak bisa belajar agar segera sembuh kembali ya. Baik, jadi dalam pembelajaran kita tentunya harus suasana yang kondusif atau suasana yang baik. Coba dicek kira-kira di sekitar kalian itu kalau misalnya suasananya atau kebersihannya tidak baik, enak enggak untuk belajar? Nah, kemudian apa yang dilakukan? Bersihin, coba. Kemudian keteraturan, enak enggak untuk belajar kalau tidak teratur? Bangkunya, mejanya. Nah, diluruskan. Deh. Karena belajar juga suasana harus kondusif. Namun, nah ini untuk kedepannya agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian berguna untuk kesuksesan kalian, gitu ya. Baik, tapi sebelumnya, apakah di kelas ini sudah ada kesepakatan kelas? Belum. Oke, kita sepakati agar belajar akuntansinya lebih baik itu, kira-kira kesepakatan keyakinan apa yang harus kita laksanakan? Ya, satu aja lah minimal ya. Nanti kita tuliskan di mana, di pojok sini ya, kita tuliskan sehingga dalam pembelajaran kita ini dalam 2 jam pelajaran kita
dan nanti dipakai untuk seterusnya dapat bermanfaat. Kalian dapat belajar dengan aktif. Ya, baik. Kira-kira apa keyakinannya? Ya, apa? Ada yang berpendapat? Apa? Jaga kebersihan. Oke, apa lagi? Ya, kira-kira kalau yang umum saja misalnya, yang umum, berarti kalau tidak ngobrol itu tidak mengganggu ya? Iya, kalau ngobrol itu mengganggu nggak? Kalau pas belajar ada yang ngobrol, mengganggu. Oke. Terus, nah sekarang gini saja, misalkan ya, misalkan berarti bagaimana keyakinan kita bahwa dalam belajar ini menghargai orang lain, gitu ya. Oke, nanti kalian tulis satu persatu nih. Ada spidolnya? Kita sepakati dulu nih. Baik, kira-kira kalau untuk agar tidak mengganggu tidak mengganggu menghargai orang lain ya. Nah, kita apa saja kira-kira tindakan menghargai orang lain? Misalnya jangan apa, ya kan? Bagaimana nanti ditulis satu-satu siapa yang berpendapat menghargai orang lain. Di sini ada guru, ada teman ya. Nah, silakan siapa yang maju dalam hal ini untuk menghargai orang lain itu apa yang tidak boleh dilakukan. Nanti ini sebagai kesepakatan kelas kita. Silakan siapa yang maju. Ayo segera. Atau kalau malu-malu mau ditulis oleh pakai kertas. Mau ditulis pakai kertas? Ayo silakan ditulis pakai kertas satu lembar, nanti Bapak identifikasi berarti menjadi berapa kelompok. Satu saja menghargai orang lain. Iya, keras kecil aja cukup. Satu. Tidak boleh apa menghargai orang lain itu. Agar belajarnya tetap salah kumpulkan. Nggak usah dilipat, segera 2 menit begini. Nanti kalian biar riba. Salah satu saja. Lang, kumpulkan dari sini, sebelah sini. Oke. Nanti menjadi kesepakatan kelas kita. Ya. Dibantu sekretarisnya siapa? Nadia, tolong ke depan nanti menuliskan. Kalau yang sudah berarti cukup satu kan? Karena pendapat yang ini sudah dituliskan, diwakili. Salwa juga membantu Bapak di sini membacakan. Ya. Baik. Ya, nanti dibantu Salwa sekretaris untuk mencatat kesepakatan kita yang pertama, mulai dari yang pertama. Oke. Nih. Nah, silakan. Apa? Satu apa? Tidak jahil pada teman. Oke. Tidak jahil pada teman. Tulis saja satu, tidak jahil ya. 2. Tidak mengobrol ketika guru sedang menjelaskan materi. Ya, oke. Tiga, tidak makan saat jam pelajaran. Tiga, tidak makan Tidak makan saat belajar gitu aja. Tidak makan saat belajar. Terus
Tidak mengerjakan tugas dari pelajaran lain yang tidak berhubungan. Ya. Tidak mengerjakan tugas lain, ya. Tidak mengerjakan tugas lain atau mata pelajaran lain, MP lain. Tidak bermain HP ketika guru sedang Ya. menjelaskan. Tidak bermain HP. Oke. Tidak bermain HP. 6. Masuk kelas tepat waktu. Oke. Disiplin waktu atau masuk kelas tepat waktu. Tidak bersikap seenaknya dalam meminta jawaban atau sebaiknya lebih baik meminta diajarkan jika tidak mengerti. Ya, meminta diajarkan aja. Tidak memaksa minta jawaban. Berarti ya, kalau misalnya ini jangan meminta jawabannya atau lebih baik meminta diajarkan materi yang terkait. Tidak menyela pembicaraan orang lain ketika ada yang sedang berbicara. Ya, tidak menyela pembicaraan. Tidak bermain game. Ya, sama itu ya, tidak Bermain HP. bermain HP, sama kan? Jadi main HP bukan hanya WA, telepon, Menghormati game. keputusan orang lain. Ya, menghargai atau menghormati keputusan orang lain. Menghargai ya, menghargai. Ketika ada orang di depan berbicara harus mendengarkan dan menghargai. Ya, sama. Dah. Ada itu ya? Mendengarkan guru ketika sedang berbicara di depan. Ya. Dah. Tidak mengajak teman mengobrol saat sedang belajar kecuali diskusi. Sedang ngobrol udah ya. Tidak ngobrol ketika guru. Oke, udah. Jangan berisik ke kamar mandi 2 kali dalam 2 jam pelajaran. Nah, jangan sering ke kamar mandi. Ya, sering izin kamar mandi. Ya. Udah. Yang Sopan santun, ramah. oke. Baik, cukup. Itu ada berapa? 10. Baik, kasih plus. Kalian oke, ada 10 ya. Kalian tidak? Ada 10 ini kita sepakati? Sepakati setuju? Sepakati setuju? Setuju? Setuju. Oke. Ya, jadi menghargai orang lain termasuk guru juga ya. Walaupun guru di dalam kelas juga harus menghargai ini juga ya dalam pembelajaran. Baik, ini kesepakatan. Terima kasih untuk kesepakatannya sehingga nanti akan kita laksanakan. Nah, itu silakan dihafalkan ya. Nanti kalau ada guru yang masuk misalnya kalian masih ada seperti ini berarti melanggar kesepakatan. Kalau melanggar kesepakatan gimana? Bagaimana? Saksi ya. Jadi baik. Jadi perbuatan yang baik, perbuatan yang positif dan perbuatan yang negatif kalian itu pasti ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya. Baik, sehingga harus kalian laksanakan ya. Perbuatan yang positif tentunya akan berdampak kepada masa depan kalian di sekolah. Kalian berbuat yang positif pasti akan berdampak kesuksesan di masa depan. Sebaliknya, kalau tindakan yang bersifat negatif, ini kan, nanti akan berdampak pada masa depan juga. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Kita tulis di situ atau nanti kalian bisa salah satu menulisnya sehingga kalau ada yang lupa, kesempatan hari ini sudah disepakati ini. Sekali lagi, setuju dengan kesepakatan ini? Maaf, Bapak mau memperhatikan dalam pembelajaran kita. Sekarang kita akan mulai pembelajaran materi akuntansi ya. Yang kemarin sudah Bapak berikan selembar tugas
ya secara kelompok. Nah, nanti juga akan kita buat kelompok. Nah, tentunya diselesaikan sampai batas waktu selesai tidak selesai, buat kesimpulan untuk dipresentasikan kesimpulan tersebut, ya. Nah, baik, kelompoknya menurut Bapak itu nanti silahkan kalau ada ketuanya, ya, ketuanya misal kemarin, ya, Salwa kelompok 1 ketuanya, kemudian siapa lagi? Putri, ya, Aulia, Putri Aulia kelompok 2. Amalia. Oh, Putri Nabila, ini yang Amalia. Maaf, Bapak salah sebutkan. Di Putri Nabila nanti yang kelompok 2. Kelompok 3? Siapa kemarin? Bukan yang perempuan. Nadia. Nadia ya. Nah, nggak apa-apa, ketua. Iya, yang kemarin. Nabila di sini. Yang di sini? Oh, Amalia baru. Berarti tertukar Bapak ya, salah tadi. Oke, nanti sudah bisa menyesuaikan seperti kemarin. Kemudian yang laki-laki dibuat 2 kelompok. 1 Damara, ketua kelompok. Erlangga, ketua kelompok. Ya, baik. Tujuannya kalian yang belum mengerti tutor sebaya sama yang sudah mengerti. Artinya nanti tugas tersebut buat kertas kerja dari jurnal penyesuaian, kemudian dibuat kertas kerja, lalu kalian simpulkan dalam pembelajaran itu berarti apa nih kesimpulannya membuat kertas kerja tersebut, ya. Ya, tentunya dalam pembelajaran ini juga ada ilmu yang kalian dapat, sehingga tujuannya itu kalian mampu menyusun kertas kerja, ya kan? Nantinya ke depannya di masa yang akan datang kalian bisa mengelola keuangan, baik keuangan perusahaan, ya kan? Ataupun keuangan pribadi juga nggak apa-apa ya, pakai akuntansi. Siapa tahu menjadikan pengusaha gitu ya, usaha, bekerja sambil usaha bisa nggak? Jadi dokter sambil usaha, buka praktek kan? Itu usaha, itu harus di manage juga keuangan. Insinyur juga sama ya. Apapun, pegawai negeri juga bisa. Pegawai negeri tapi mempunyai usaha, sehingga di situ kalian sudah mempunyai ilmunya. Apapun yang didapat dalam kesempatan ini. Nah, oke, baik, silakan kalian memposisikan kelompok 1 Salwa di sana, mejanya bisa diatur. Kelompok 2 di sini Amalia. Iya, yang di sini Nabila, ya, Putri Nabila. Yang di sono Damara, yang ujung Erlangga. Siap? Kerjakan ya. Ya, silakan. Waktunya kita sepakati sampai pukul 10 kurang 15. Ya, 15 menit untuk mempresentasikan hasil kesimpulan yang kalian dapat.
Baik, waktunya sesuai dengan yang kita sepakati, sehingga pencatatan berhenti. Ya, kita di penghujung pertemuan kali hari ini, nanti ketua kelompok menyampaikan kesimpulan dari pekerjaan yang kalian kerjakan saat ini, yaitu membuat apa? Kertas kerja. Iya. Baik, siapa terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompok sini, Pak. ya, oke, Rangga. Kasih plus. Oke, bentar. Ya. Ya, di situ aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rangga Eri dari kelompok 4. Lima. Jadi kesimpulan yang saya dapati ketika saya mengerjakan kertas kerja perusahaan dagang bersama kelompok saya, sulit, Pak. Terus? Untuk dikerjakan. Terus? Karena pertama kita harus mencatat baca saldonya dulu. Ya. Lalu kita isi di penyesuaian. Setelah diisi di jurnal penyesuaiannya, kita isi lagi di neraca saldo setelah disesuaikannya, Pak. Ya. Selain itu juga ada tabel laba rugi dan yang terakhir itu ada neraca. Baik. Sulit berarti bisa apa tidak? Bisa tapi sulit, Pak. Berarti tapi tetap nanti bisa dikerjakan ya. Nah, tapi alurnya sudah tahu ya, neraca saldo, jurnal penyesuaian, baru dibuat kertas kerja. Oke, baik, kasih plus untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Ya. Ya, Pak, silakan kasih kesimpulan menghadap ke sini. Ke depan. Baik. Kita dengarkan kelompok 1 simpulannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang kami dapatkan dari menyelesaikan jurnal penyesuaian dan neraca saldo dan kertas kerja kali ini itu, kalau di jurnal penyesuaian itu bakalan berbanding terbalik dengan neraca saldo. Misalnya kayak di neraca saldo itu bebannya kredit, tapi di jurnal penyesuaian itu bebannya bakal debit. Nah, kalau kertas kerja itu adalah semua data lengkap keuangan dari perusahaan tersebut. Oke, baik. Kasih plus simpulannya. Lanjut. Kelompok 2. Apa? Amalia. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrita, wakil dari kelompok 2. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari pekerjaan ini, kertas kerja itu bisa dikerjakan kalau misalnya berurutan gitu, Pak. Jadi pertama dari neraca saldo dulu, begitu ke jurnal penyesuaian, baru bisa kita kerjain kertas kerjanya gitu. Jadi harus berurutan gitu, Pak. Baik, gitu ya. Baik, kasih plus. Jadi ya harus memahami neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, baru melakukan atau pencatatan membuat kertas kerja. Lanjut. Ya, kelompok berapa nih? 3 ya. Ya, Putri Nabila. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan kesimpulan yang dibuat oleh kelompok 3. Nah, jadi kesimpulannya adalah kertas kerja ini dibuat untuk dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan pada akhir periode. Terus untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo ke data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum penyusunan laporan keuangan yang selanjutnya yang formal. Terus mempermudah untuk menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Jadi kita itu sebelum membuat kertas kerja kita harus menyesuaikan neraca saldonya menggunakan jurnal penyesuaian. Baik, kasih plus, bagus sekali Nabila. Karena memang untuk dasar sebagai laporan keuangan ya, kalau kertas kerja itu benar ya, kemudian ada penyesuaiannya benar,
kertas kerja itu sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Bagus. Lanjut sekarang kelompok terakhir. Ya, Damara, silakan simpulkan dari hasil kerja kalian. Hasilnya bagus. Dalam hal ditentukan dari kelompok 4. Ya. Jadi kesimpulan dari kelompok ini itu tidak ada karena belum selesai. Untuk kertas kerjanya yang saya dapat ambil ya. Jadi kertas kerja itu untuk menyesuaikan angka-angka dalam nada saldo agar dapat mengabarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan tuntutan yang ada dalam di laporan keuangan ini. Jadi saya katakan dengan saya, jadi sebelum membuat apa ini harus membuat penyesuaian. Baik, kasih plus. Ayo, ya. Oke, terakhir pada sesi kita berarti kita simpulkan semua sudah benar ya. Walaupun ada yang masih belum selesai gitu kan, karena memang menyusun kertas kerja itu lebih lama. Nah, kalian bisa mencobanya melalui komputer tuh ya, komputer pakai Excel bisa ya. Intinya bahwa menyusun kertas kerja untuk memudahkan kita membuat laporan keuangan ya. Sebelum menyusun kertas kerja berarti kita menyusun jurnal penyesuaian ya, yang didasari oleh atau dari neraca saldo. Jadi neraca saldo sama jurnal penyesuaian itu nanti bisa disusun kertas kerja. Nah, di situ dalam kertas kerja itu nanti akan menggambarkan laba rugi dan neraca. Baik, terima kasih atas pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih plus buat kalian semua.